Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Fika Astiana, NIM 20811334033. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu dari PT Nestle untuk memenuhi tugas MSDM yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi. Nah, dalam analisis PT Nestle ini meliputi yang pertama ada strategi pengembangan organisasi dan SDM, yang kedua analisis beban kerja, yang ketiga rekrutmen karyawan, yang keempat ada strategi mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan, yang kelima ada modal manusia manajemen dan karir pengelolaan, yang keenam ada seleksi karyawan, dan yang terakhir ada pelatihan SDM. Langsung saja yang pertama, strategi pembangunan organisasi dan sumber daya manusia. Nah, pada masa globalisasi saat ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang pekerjaannya. Nah, karena agar dapat hadapi persaingan dunia bisnis dalam maupun luar negeri yang semakin ketat. Nah, strategi PT Nestle untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki oleh karyawan sesuai dengan bidang pekerjaannya menggunakan alat ukur yang tepat dan akurat. Selain itu, PT Nestle melakukan kerjasama dengan Daya Talent Indonesia yang merupakan partner internasional test center dengan melakukan pengujian ETS kepada karyawannya di berbagai divisi guna mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, pada program ETS ini dapat membantu karyawan untuk meningkatkan kompetensi dalam hal perilaku dan mengetahui kompetensi yang dimiliki setiap karyawan serta mengembangkan kompetensi karyawan yang masih kurang. Nah, Nestle juga memiliki program CPM yang melibatkan karyawan serta mempertahankan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi dengan memberikan fasilitas dialog dan feedback yang berkelanjutan antara karyawan dan atasan melalui gadget untuk mempermudah dalam membimbing dan coaching kepada karyawan. Lalu yang kedua ada analisis beban kerja. Nah, pada PT Nestle Indonesia memiliki beberapa divisi yang dipimpin oleh manajer pabrik. Di bawahnya terdapat sejumlah departemen, diantaranya Finance and Control, Human Resource, Energy, Quality Assurance, Produksi, Reduced Planning Unit, IPOOD, Training, and SHE. Nah, beberapa divisi tersebut telah dibagi untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing dan dikelompokkan ke dalam departemen fungsional. Nah, karyawan yang ada pada PT Nestle ini sejumlah 206 karyawan tetap, 16 karyawan kontrak, dan pegawai outsourcing yang berfungsi untuk menjaga gedung serta keamanan. Nah, beban kerja setiap karyawan sudah dibagi sesuai dengan tugas dan departemen masing-masing. Untuk tugas dari masing-masing departemen, yang pertama yaitu finance. Nah, tugas dari finance umum diantaranya untuk menghasilkan laporan keuangan rutin, mengontrol memperkuat kontrol internal dan melindungi aset, sedangkan fungsi khusus dari finance yaitu untuk menghasilkan laporan analisis, rekomendasi, dan keputusan terbaik untuk pabrik sebagai finance advisor untuk tim manajemen pabrik. Lalu yang kedua yaitu Human Resource. Nah, Departemen Human Resource fokus kepada pelatihan dan pengembangan karir karyawan melalui penyediaan fasilitas pelatihan dan mengatur pengadaan tenaga kerja baru yang tetap, kontrak, maupun outsourcing. Nah, yang ketiga ada energi. Nah, pada departemen ini bertugas untuk menjaga berbagai aset perusahaan sehingga dapat berfungsi secara operasional. Dan yang keempat ada quality assurance. Nah, departemen QA ini memiliki tugas untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, departemen ini wajib meningkatkan tanggung jawab karyawan terhadap sistem manajemen mutu. Dan yang kelima ada produksi. Nah, pada departemen ini bertugas untuk menghasilkan produk sesuai waktu dan biaya yang ada dengan mutu sesuai standar. Dan keenam ada Resource Planning Unit. Nah, Departemen RPU ini bertugas merancang produksi yang dilakukan secara rutin dan mengatur penyediaan bahan baku hingga dapat didistribusikan produk jadi kepada para distributor. Yang ketujuh ada
IPOD. Nah, tugas dari IPOD sendiri diantaranya untuk mendukung operasional, mengubah, memperbaiki manajemen, serta melaksanakan manajemen pengembangan dan peningkatan karyawan. Dan yang terakhir ada Safety, Healthy, and Environment. Nah, Departemen SHI ini mempunyai tugas untuk memastikan kondisi kerja dengan keadaan aman, kesehatan bagi karyawan, dan menjaga lingkungan sekitar pabrik agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Lalu yang selanjutnya ada rekrutmen karyawan. Nah, pada PT Nestle ini merupakan perusahaan gizi kesehatan yang telah berdiri sejak 1971 dan mempekerjakan kisaran 2.600 karyawan yang terbagi untuk mengoperasikan 4 pabrik, diantaranya Kerajaan di Jawa Timur, pabrik Pajang di Lampung, pabrik Cikupa di Banten, dan pabrik Kaurang di Jawa Barat, di mana setiap pabrik mengolah produk yang berbeda-beda, mulai dari susu, kopi, dan kembang gula. Nah, dalam pelaksanaan rekrutmen berbeda-beda. Dalam pelaksanaan rekrutmen, karyawan di PT Nestle akan merekrut lulusan terbaik yang nantinya akan ditempatkan pada bidang bisnis yang sesuai melalui program manajemen train. Nah, pada program ini, seseorang yang akan mendaftar harus memiliki kemampuan baik di bidang akademis maupun menggabungkan kepemimpinan yang kuat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh PT Nestle. Nah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon pelamar PT Nestle. Yang pertama, lulusan baru semua jurusan maupun yang telah memiliki pengalaman bekerja selama minimal 1-2 tahun. Yang kedua, memiliki IPK minimal 3 untuk S1 dan atau 3,5 untuk S2. Yang ketiga, lancar berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan, aktif terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler ataupun organisasi, memiliki hasrat untuk memiliki karir jangka panjang di bidang food and beverage, dan yang keenam, mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan bersedia ditempatkan di berbagai lokasi perusahaan yang beroperasi. Nah, langkah-langkah yang dilakukan PT Nestle dalam rekrutmen diantaranya yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan pada PT Nestle. Nah, pada PT Nestle perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu berkaitan dengan kebutuhan karyawan yang perlu direkrut. Misalnya, posisi trend market eksekutif yang posisinya sedang kosong. Nah, jika ada karyawan lama yang memiliki kinerja semakin menurun, maka perlu dilakukan rekrutmen ataupun adanya divisi baru dan mutasi jabatan yang memerlukan dilakukannya rekrutmen. Yang kedua, merancang proses perekrutan. Nah, setelah melakukan analisis kebutuhan, posisi dan jabatan, selanjutnya PT Nestle melakukan perencanaan sesuai dengan posisi dan jabatan apa saja yang dibutuhkan, menyertakan deskripsi pekerjaan yang ada dan kualifikasi yang dibutuhkan, serta menentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawab, melakukan monitoring, hingga melakukan penawaran kerja. Yang ketiga, memasang lowongan kerja. Nah, pada tahap ini dari pihak Nestle akan membuat pengumuman mengenai lowongan kerja yang dibutuhkan dan diutamakan kepada SDM internal yang telah dimiliki sebelumnya. Selain itu juga memasang lowongan kerja pada media online yang berpotensi memiliki sesuai dengan yang dibutuhkan Nestle. Nah, yang keempat ada memproses lamaran dan melakukan wawancara. Nah, dalam proses ini, pihak Nestle akan memastikan kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk mempermudah pemilihan dan eliminasi pelamar untuk mengantisipasi banyak jumlah kandidat. Nah, pada proses wawancara dilakukan melalui via telepon secara singkat untuk mengetahui apakah kandidat yang dipilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan, dan selanjutnya akan diinformasikan kepada kandidat apakah memerlukan wawancara tahap kedua atau tidak. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini, memilih kandidat cocok dan memberikan penawaran kerja. Nah, setelah langkah-langkah sebelumnya dilakukan, HRD akan memilih kandidat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya,
membuat penawaran kontrak kepada kandidat yang telah terpilih sesuai dengan posisi dan jabatan, serta melakukan negosiasi gaji dan tunjangan yang akan diberikan. Dan selanjutnya ada strategi mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan. Nah, pada PT Nestle, mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan karyawan dengan memfasilitasi dialog dan feedback secara berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan antar karyawan dengan atasan melalui peningkatan kinerja dan pengembangan diri. Dengan melibatkan seluruh karyawan Nestle, ini bertujuan untuk membentuk standar manajemen serta pengembangan kinerja. Melalui bantuan source atau SAP, karyawan dan manajer Nestle akan mengembangkan kegiatan penilaian menjadi suatu rangkaian aktivitas yang berkelanjutan dan fokus pada perkembangan karyawan untuk mendorong peningkatan kinerja. Nestle juga mengadakan program malam keakraban secara rutin dengan tema keberagaman yang bertujuan agar karyawan Nestle semakin dekat dalam bersosialisasi dan dapat meningkatkan semangat dalam menjalankan pekerjaan, dalam meningkatkan keterlibatan serta partisipasi dengan berbagai keragaman karyawan, dapat meningkatkan pemahaman serta internalisasi nilai keberagaman, serta dalam mempertahankan Nestle juga mengadakan pelatihan mengenai pendidikan berbagai bahasa kepada karyawan agar dapat mendekatkan diri serta memikat pelanggan dan dapat meningkatkan penjualan produk dari Nestle sendiri. Lalu yang selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir. Nah, manajemen karir pada PT Nestle merupakan proses pengelolaan dan perencanaan pada kegiatan karyawan untuk meningkatkan perkembangan karir PT Nestle, mendukung para karyawan yang berprestasi hingga mendapatkan satu poin yang nantinya poin tersebut akan diakumulasikan. Nah, karyawan yang mendapatkan poin minimal 36 dan targetnya tercapai dalam 36 bulan, maka karyawan tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan yang akan menjadi syarat agar dapat dipromosikan jabatannya. Nah, kebijakan manajemen yang mendukung pengembangan karir akan membuat karyawan merasa puas karena hasil kerjanya dapat dihargai melalui pengembangan karir yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya ada seleksi karyawan. Untuk mendapatkan karyawan dengan standar yang diinginkan, PT Nestle melakukan proses seleksi karyawan yang pertama yaitu dengan seleksi administratif. Nah, pada proses seleksi administratif ini, pihak dari PT Nestle akan menganalisis profil serta latar belakang pendaftar dari formulir yang telah dikirimkan, di mana dalam seleksi administratif pengalaman serta keahlian yang dimiliki sangat diperlukan untuk mendapatkan nilai tambahan. Nah, yang kedua ada seleksi awal. Pada seleksi awal ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, independent interview. Untuk kandidat yang telah dipilih akan diadakan pertemuan dan memperoleh kesempatan mengenal lebih jauh Nestle. Nah, pada tahap ini dilakukan wawancara secara mendalam dengan menggunakan bahasa Inggris. Jika kandidat tersebut lolos, maka selanjutnya pada tahap selanjutnya yaitu focus group discussion. Nah, focus group discussion ini merupakan suatu simulasi kasus bisnis yang akan diberikan kepada kandidat lalu didiskusikan untuk mencari solusi yang tepat dalam grup. Nah, pada tahap ini kandidat akan ditantang untuk berkontribusi dengan kualitas terbaik dan dapat bekerja sama dalam grup. Yang ketiga ada tes kepribadian. Nah, setelah lolos tahap seleksi awal, selanjutnya kandidat mengikuti tes profil kepribadian dan tes permainan secara online. Nah, dengan adanya tes ini bertujuan agar dari pihak Nestle mendapatkan informasi tambahan tentang sesuai atau tidaknya profil kandidat dengan manajemen train. Nah, yang keempat ada wawancara dengan HR. Nah, pada proses ini wawancara oleh PT Nestle menggunakan teknik berbasis kompetensi dan pengalaman nyata pada kehidupan kandidat, dan pada tahap ini juga diharapkan kandidat untuk menjadi diri sendiri dan berdiri agar dalam penilaian sesuai dengan apa yang ada pada dalam diri kandidat. Dan yang
kelima yaitu wawancara akhir. Setelah lolos pada tahap di atas, kandidat akan melakukan wawancara akhir yang akan langsung diwawancarai oleh direksi dari bidang yang telah dipilih oleh kandidat. Yang keenam ada penilaian medis. Proses penilaian medis ini, kandidat akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar prakerja untuk melihat kecocokan pekerjaan yang dipilih oleh kandidat. Dan yang terakhir yaitu penawaran pekerjaan. Nah, kandidat yang telah terpilih dari beberapa tahap seleksi akan disambut oleh tim dari Nestlé dan diterangkan lebih lanjut berdasarkan orientasi pada saat mengikuti program dengan memberikan informasi. Untuk mencapai tahap penawaran pekerjaan ini umumnya membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan. Lalu yang terakhir ada pelatihan sumber daya manusia. Nah, untuk memberikan peluang kepada setiap karyawan untuk meningkatkan keterampilan yang berhubungan pada pekerjaan PT Nestlé, maka diadakan beberapa program pelatihan. Di antaranya yang pertama yaitu program magang Nestlé. Ya, program magang merupakan bagian terpenting dalam pelatihan Nestlé. Nah, pelatihan magang dilaksanakan di pusat pelatihan perusahaan. Pada program magang Nestlé ini dibimbing oleh kepala pusat dan asisten magang master. Nah, setiap tahunnya ada kisaran 15 kandidat yang dapat diterima untuk percobaan selama 6 bulan. Di dalam kelas ini, berdasarkan kurikulum perdagangan termasuk Inggris, teknis, gambar mekanik, prinsip fisika dan kelistrikan, ilmu komunikasi dan matematika, serta pengenalan bisnis manajemen, ekonomi, dan ilmu kemasyarakatan. Lalu yang kedua ada pelatihan literasi. Dalam program pengembangan Nestlé mengadakan pendidikan dasar kepada seluruh karyawan dengan menawarkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan literasi. Dikarenakan teknologi di tingkat pabrik Nestlé semakin meningkat sehingga seluruh karyawan kebutuhan akan pelatihan ini meningkat. Hal tersebut menjadikan pelatihan di tempat kerja mengembangkan keterampilan khusus mengoperasikan peralatan yang semakin canggih. Lalu yang ketiga yaitu program pelatihan lokal. Untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi karyawan yang bekerja di pabrik Nestlé, maka diadakan program pelatihan lokal. Selain itu, beberapa perusahaan operasi Nestlé menjalankan pelatihan residensial. Hasil dari pelatihan lokal termasuk komponen yang cukup besar dari kegiatan pengembangan karyawan Nestlé. Pelatihan ini dipertanggungjawabkan kepada manajer, di mana manajer terlibat langsung dalam pelatihan kepada karyawan secara berkelanjutan. Yang keempat, ada pelatihan internasional. Pada pelatihan internasional ini, manajer akan menentukan karyawan akan mengikuti kursus yang bagaimana sesuai dengan bidangnya dan penyaringan berdasarkan kualifikasi. Dalam pelatihan internasional dibagi menjadi 2 program. Yang pertama, kursus manajemen. Pada kursus manajemen ini biasanya diikuti oleh karyawan yang telah bekerja di perusahaan sekitar 5 tahun. Tujuan kursus ini untuk mengembangkan apresiasi nilai serta pendekatan bisnis Nestlé, di mana kursus manajemen berfokus kepada kegiatan internal. Lalu yang kedua yaitu kursus eksekutif. Kursus ini berkebalikan dengan kursus manajemen, di mana pada kursus ini lebih berfokus kepada kegiatan eksternal dan diikuti oleh karyawan yang sebelumnya telah bekerja selama 5-10 tahun. Lalu yang terakhir ada latihan manajemen eksternal. Nah, elemen paling penting dari manajemen Nestlé sendiri yaitu menyerap budaya perusahaan. Untuk menjaga keseimbangan program pelatihan eksternal merupakan hal yang cukup dapat diandalkan dengan kemungkinan karyawan mengikuti perkembangan terbaru pada teori manajemen, sehingga dapat mengetahui situasi kerja yang berada dengan pengalaman di Nestlé. Mungkin itu hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.